Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita ingin menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus bagi yang sudah chat di 0816658779. Bisa sabar yang sudah masuk pertanyaan, semua pasti akan saya jawab. Dan yang mau tanya silahkan, boleh siapa saja boleh bertanya di forum ini. Ya, di chat langsung ke WA saya di 0816658779 seputar budidaya ikan gabus mulai dari pembibitan, pembesaran sampai ke pemasaran. Ya, nanti kedepannya ke pengolahan. Dan tidak ada batasan siapa yang budidaya, pembesaran atau pembibitan silahkan. Oke ya. Dan yang belum dijawab sabar ya, nanti pasti akan saya jawab pertanyaan seputar pertanyaan yang masuk. Berikutnya pertanyaan langsung dari siapa ini, kok nggak ada namanya. Nah, dari Bapak Probo yang ada di Sidoarjo. Saya mau mencoba untuk beternak ikan gabus dalam drum. Ya, berapa banyak Pak? Ya, saya bisa pesan bibit. Per ekornya berapa dan apakah di drum bisa maksimal? Jadi kalau budidaya ikan gabus, sebetulnya ikan itu asal ada air taruh gitu aja sudah nggak masalah. Tetapi bicara kita mau untuk hasil usaha atau hanya sekedar hobi. Kalau menggunakan drum ya cuma populasinya paling cuma berapa ekor ya. Drum yang biru yang kira 200 liter atau berapa itu kan cuman kecil ya. Itu paling di 50 sampai 100. Juga asal diberi makan juga bisa besar. Tetapi kita kembali ke tujuan. Kalau memang sekedar hobi untuk iseng-iseng saja silakan bisa Pak ya dicoba. Tapi kalau untuk besar itu nggak bisa maksimal. Harus pakai kolam. Baik kolam semen maupun kolam terpal ya. Oke, berikutnya langsung pertanyaan dari ya, ini dari Bapak siapa ini? Tidak ada ya, tidak ada namanya ini. Assalamualaikum Pak Swandi, semoga kabarnya sehat selalu ya. Saya selalu nontonin terus YouTube Bapak. Saya mau tanya Pak, kenapa air di kolam terpal saya cepat berwarna hitam atau bau? Padahal baru 2-3 hari dikuras total, terus ada ikan yang mati. Apa mungkin karena air hitam dan bau? Apa solusinya ya Pak? Padahal sebelumnya saya sering kuras nggak ada masalah. Ya, dikuras 3 mingguan baru dikuras dan tidak bau. Masalah air kolam yang berubah menjadi bau itu pasti penyebabnya adalah pembusukan makanan. Ya, tanpa adanya pembusukan makanan atau sisa pakan yang berlebih biasanya normal saja. Kalau hanya sekedar panas matahari atau waktu yang lama terkena panas akan berubah menjadi hijau, paling lumutan, nggak masalah. Tetapi sisa pembusukan makanan itu yang membuat ikan mati dan kemudian timbul bau daripada air. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan Pak, bukan kalau bau nguras tidak efektif Pak. Apalagi yang masih benih umur 1 bulan, 2 bulan rentan sekali Pak dengan perubahan suhu yang kita kuras ganti itu Pak. Jadi kontrol pakan saja untuk awalnya. Jadi pemberian pakan terutama pelet PF 800 atau 500. PF 800 500 itu pada saat disebar di kolam itu lebih banyak yang tenggelam Pak. Perlu diperhatikan. Banyak yang tenggelam. Jadi kalau nyebarnya dari atas gitu kan banyak. Nah, itu banyak yang tenggelam. Makanya di video saya sebelumnya saya ajarkan cara memberi makan dengan PF 800 atau PF 500. Agak didekatkan di dekat air baru kita lepas pelet. Sehingga pada saat ikan bergerak itulah pelet mulai tenggelam, tetapi kan dimakan oleh ikan. Kalaupun tuh ada yang tenggelam tidak terlalu banyak dibanding kalau disebar dari atas. Dan kesannya kita bilang wah makanannya habis, tapi itu tidak habis. Berada di dasar permukaan dan di situ menumpuk. Resiko yang terbesar, rawan yang terbesar biasanya pada 1 bulan pertama. Saat benih ya menggunakan pakan PF 500 dan PF 800. Ya Pak ya, itu kira-kira kalau seperti itu jangan sampai terlalu banyak sehingga apa tidak akan terjadi bau. Ya, pemberian makan di satu tempat sedikit-sedikit ya, habis tambah lagi. Ya, dan kalau bisa untuk awal-awal bulan diberikan orang yang bisa dipercaya untuk memberikan makan. Jangan sampai mungkin Bapak kerja memberi makan pagi, nanti siang nggak ada yang beri makan, keluarga siapa istri anak yang berikan makan. Tidak kira-kira. Sehingga kita tidak bisa melihat porsi yang biasanya kita berikan. Oke Pak ya, itu jawaban dari saya. Semoga membawa kebaikan di depannya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak. Ini dari Pak Endi ya, Pak Endi yang ada di Solo.
Ya, saya sudah siapkan kolam 10 kolam Pak, untuk pembesaran ikan gabus. Hanya saja kendala di tempat saya menggunakan air dari sungai. Apakah dari air sungai itu bisa digunakan untuk budidaya ikan gabus? Dan langkah-langkahnya bagaimana Pak? Untuk ikan gabus pembesaran untuk kolam yang menggunakan sumber air dari selokan, ya pastikan saja lah air dari selokan itu tidak tercemar, tidak ada limbah, tidak ada pembuangan dari rumah tangga, limbah-limbah pabrik. Ya, usahakan kalau kolam seperti Bapak katakan tadi, misalkan kolam tanah ya, gunakan bak kontrol Pak. Jadi kolam sebelum masuk ke kolam itu ada kolam kecil, dari selokan masuk ke situ. Nah di kolam yang kecil ini dikasih ikan-ikan, ya ikan yang mudah mati lah kira-kira. Yang pada saat di situ terjadi pencemaran sedikit saja ikan sudah kelenger dan mati. Mungkin ikan-ikan hias seperti koki atau komet atau yang lain di situ di kolam kecil, baru nanti masuk ke dalam kolam ikan gabus. Sehingga pada saat nanti kontrol keluar air kurang bagus, ikan banyak yang mati, langsung ditutup airnya sehingga tidak mengenai ikan gabus kita. Ya prinsipnya bisa menggunakan air selokan, tapi tadi Pak kita harus ekstra hati-hati. Mungkin jernih buat kita lihat, tapi di situ kita kandungan bakteri, virus kita tidak akan pernah tahu tanpa kita mengadakan uji lab. Ya Pak, yang penting hati-hati, bisa saja nanti digunakan. Oke, tetap panteng terus channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana, dan saya akan tetap senantiasa menemani saudara dan pemirsa sekalian dalam budidaya ikan gabus. Sukses untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.